Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, hari ini kita memasuki bab baru, yaitu bab 5 tentang kalor dan perpindahannya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang suhu dan perubahannya. Nah, hari ini kita akan mengulas lebih dalam tentang kalor dan perpindahannya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan pembacaan doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat diterima dengan mudah dan juga bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Selesai. Langsung saja kita masuk pada materi hari ini. Yang pertama yaitu tentang pengertiannya kalor. Apa sih yang dimaksud dengan kalor? Nah, kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang satu ke benda yang lain. Pada kehidupan sehari-hari, kalor ini sering juga dinyatakan dalam satuan kalori. Apa sih satuan kalori? Nah, satuan kalori ini merupakan jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Satuannya kalori apa sih? Nah, satuannya kalori ini yaitu joule. 1 kalori sama dengan 4,184 joule atau yang sering dibulatkan menjadi 4,2 joule. Berarti 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Yaitu kalor dan perubahan suhu benda. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhunya menjadi naik. Dan jika suhu suatu zat melepas kalor, maka suhunya menjadi turun. Secara umum, suhu benda akan naik jika benda tersebut mendapatkan kalor. Begitupun sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda tersebut. Seperti contohnya yaitu air panas. Nah, air panas ini jika dibiarkan lama-kelamaan akan mendingin mendekati suhu ruang. Kalor ini diperlukan untuk menaikkan suhu benda, sehingga suhu tertentu dipengaruhi oleh benda dan massa benda. Nah, ini merupakan macam-macam dari kalor jenis beberapa bahan. Selanjutnya yaitu rumus tentang kalor pada perubahan suhu benda. Rumus yang digunakan pada kalor ini yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Untuk keterangannya yaitu Q ini merupakan banyaknya kalor yang diperlukan dengan satuan joule. C merupakan kalor jenis zat. Nah, untuk M ini yaitu massa jenis dengan satuan kilogram. Delta T merupakan kenaikan suhu dengan satuan derajat Celcius. Yaitu contoh soal dari kalor pada perubahan suhu benda. Contohnya yaitu air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius dipanasi hingga suhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 kal per gram derajat Celcius, tentukan jumlah kalori yang diperlukan. Nyatakan dalam satuan kalori. Nah, agar kita lebih mudah mengerjakannya, kita tulis terlebih dahulu diketahui dan juga ditanya. Untuk yang diketahui yaitu massa. Massanya diketahui 100 gram. Setelah itu, kalor jenis air dilambangkan dengan C, yaitu 1 kal per gram derajat Celcius. Suhu awal diketahui 20 derajat Celcius. Suhu akhir diketahui 80 derajat Celcius. Sedangkan yang ditanya yaitu jumlah kalori yang diperlukan. Nah, kita langsung menjawab soal.
kita masukkan rumus yang sudah diketahui tadi. Rumus yang dipakai yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kita masukkan angka pada rumus. M ini massa jenis. Massa jenisnya diketahui 100 gram. Kita masukkan pada rumus. Dikali C. C ini kalor jenis air. Kita masukkan 1. Untuk delta T, karena belum diketahui, kita cari delta T terlebih dahulu. Cara mencari delta T yaitu dengan cara delta T sama dengan suhu akhir dikurangi suhu awal, sama dengan suhu akhir tadi telah diketahui 80 derajat Celcius dikurangi suhu awal yaitu 20 derajat Celcius. Jadi hasilnya 60 derajat Celcius. Jadi setelah diketahui 60 ini kita letakkan pada rumus delta T. Kita hitung hasil dari angka yang telah dimasukkan pada rumus. Jadi Q sama dengan 100 dikali 60. Jadi hasilnya Q sama dengan 6000 Joule. Jadi jumlah kalori yang diperlukan yaitu 6000 Joule. Selanjutnya yaitu kalor pada perubahan wujud benda. Nah, kalor di sini dapat mengubah wujud benda. Seperti perubahan dari wujud benda padat menjadi cair yaitu disebut dengan mencair. Contohnya yaitu mentega berubah menjadi minyak apabila diletakkan di penggorengan yang panas. Nah, hal tersebut artinya perubahan zat padat ke cair yaitu membutuhkan energi. Nah, begitupun sebaliknya, perubahan wujud cair menjadi padat. Nah, hal tersebut disebut dengan membeku. Contohnya yaitu air yang dimasukkan ke lemari es akan berubah menjadi es batu. Hal tersebut artinya perubahan zat cair ke padat yaitu melepaskan kalor. Selanjutnya yaitu rumus dari kalor pada perubahan wujud benda. Nah, kalor laten merupakan kalor yang mengubah wujud zat. Nah, di sini kalor laten ini dibagi menjadi dua, yaitu kalor penguapan atau mengembun dan kalor lebur atau beku. Nah, pada kalor penguapan atau mengembun menggunakan rumus Q sama dengan M kali U. Sedangkan pada kalor lebur atau beku menggunakan rumus Q sama dengan M kali L. Nah, pada keterangannya yaitu Q ini merupakan kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk berubah wujud dengan satuan Joule. Dan M di sini merupakan massa zat yang berubah wujud dengan satuan kilogram. Sedangkan L merupakan kalor lebur atau kalor beku dengan satuan Joule per kilogram. U di sini juga merupakan kalor penguapan atau kalor pengembun dengan satuan Joule per kilogram. Yaitu contoh soal dari kalor pada perubahan wujud benda. Contoh soalnya yaitu berapakah kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku atau es jika kalor tersebut 3,36 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram pangkat min 1. Nah, agar lebih mudah dalam mengerjakan, kita tulis terlebih dahulu diketahui dan juga ditanya. Nah, untuk yang diketahui yang pertama yaitu massa zat yang berubah wujud, yaitu 5 kg. Setelah itu kalor lebur atau kalor bekunya yaitu 3,36 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram pangkat min 1. Nah, yang ditanya yaitu kalor yang dibutuhkan. Nah, pada slide sebelumnya, pada kalor laten ini terdapat dua rumus. Nah,
Setelah kita membaca soal, kita dapat menentukan rumus mana yang akan kita gunakan pada penyelesaian soal ini. Nah, pada soal ini kita menggunakan rumus kalor lebur atau beku dengan rumus Q sama dengan M kali L air. Nah, Q-nya di sini kita diminta untuk mencari kalor yang dibutuhkan, yaitu Q sama dengan massa zatnya diketahui 5 dikali kalor lebur atau kalor bekunya sama dengan 3,36 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram pangkat min 1. Jadi kita masukkan pada rumus Q sama dengan 5 kali 3,36 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram pangkat min 1. Jadi hasilnya Q sama dengan 1,68 kali 10 pangkat 6 Joule. Jadi kalori yang dibutuhkan yaitu 1,68 kali 10 pangkat 6 Joule. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir materi hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, untuk tugas kalian merangkum dari halaman 159 sampai 171. Untuk tugasnya kalian mengerjakan halaman 170. Ayo kita latihan. Nah, kalian tulis di kertas folio. Jangan lupa kalian beri nama, tanggal, dan juga halaman. Untuk tugas keterampilannya, kalian melakukan pengamatan melalui video YouTube tentang kalor dan perpindahannya. Setelah itu, kalian tulis hasil pengamatan kalian di lembar kertas folio. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.